Wah wah wah, resmi diumumkan hari ini. Usai gagal juara Piala AFF U23, Gerald Van den Burg diberhentikan jadi pelatih Timnas Indonesia U23. Apakah ini benar? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, pemilik klub semen Padang tiba-tiba bertemu Shin Tae-yong di Korea Selatan. Apakah pemilik semen Padang ingin memulangkan Shin Tae-yong ke Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Resmi diumumkan Gerald Van den Burg diberhentikan jadi pelatih Timnas Indonesia U23. Benar-benar di luar dugaan. Hanya berselang beberapa hari setelah Timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara di Piala AFF U23 2025, kabar mengejutkan datang dari internal federasi. Gerald Van den Burg, pelatih kepala yang sempat digadang-gadang menjadi arsitek masa depan Garuda Muda, resmi diberhentikan oleh PSSI. Keputusan ini tentu saja mengejutkan publik, mengingat sebelumnya PSSI sendiri menegaskan bahwa Van den Burg masih akan mendampingi skuad U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kabar pemecatan ini tak datang dari media atau pengumuman resmi federasi, melainkan dari mulut Van den Burg sendiri. Dalam pernyataan terbukanya, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan tugas untuk SEA Games U23 mendatang. Ia tetap memimpin skuad dalam kualifikasi Piala Asia U23. Namun hanya karena PSSI belum menemukan pengganti yang ideal mengingat waktu yang sangat mepet menuju turnamen yang akan digelar awal September 2025. Banyak yang mempertanyakan logika di balik keputusan ini. Bagaimana mungkin seorang pelatih yang dianggap cukup sukses membawa Indonesia hingga semifinal Piala AFF U23 bahkan di tengah keterbatasan persiapan dan materi pemain justru dicopot sebelum menyelesaikan satu siklus kompetisi penuh? Apakah PSSI terlalu reaktif menilai hasil turnamen regional atau ada dinamika internal yang belum terungkap ke publik? Gerald Van den Burg sendiri tampak menerima keputusan ini dengan lapang dada. Ia menyampaikan bahwa fokusnya sekarang adalah menyelesaikan tanggung jawab terakhirnya bersama Timnas Indonesia U23, yakni memimpin tim di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini menjadi misi terakhirnya, sekaligus menjadi ajang pembuktian sebelum benar-benar angkat kaki dari skuad muda merah putih. Dalam kualifikasi tersebut, Indonesia tergabung dalam grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Sebuah grup yang bisa dibilang cukup menantang, apalagi mengingat kualitas Korea Selatan sebagai kekuatan sepak bola Asia. Namun bermain di kandang sendiri jelas menjadi keunggulan besar yang harus dimaksimalkan oleh tim. Van den Burg akan menjadi sosok penting dalam menentukan apakah tim bisa tampil dengan mental dan strategi yang tepat untuk lolos ke putaran final. Di sisi lain, PSSI sudah mulai mengalihkan perhatian untuk mencari pelatih baru yang akan memimpin Timnas U23 di SEA Games 2025. Ajang ini dianggap strategis bagi pembangunan sepak bola usia muda, namun keputusan untuk memisahkan pelatih antar turnamen bisa jadi malah membuat tim kehilangan kesinambungan. Belum lagi jika pelatih baru harus memulai dari nol dalam memahami karakter para pemain muda yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Van den Burg. Situasi ini memperlihatkan wajah dilematis federasi. Di satu sisi mereka ingin perubahan cepat usai kegagalan meraih gelar. Namun di sisi lain mereka masih menggantungkan harapan pada pelatih yang sama di turnamen yang jauh lebih penting dan bergengsi. Keputusan memberhentikan namun tetap mempertahankan Van den Burg untuk satu turnamen terakhir bisa memunculkan kesan inkonsistensi arah pembinaan. Terlepas dari pro dan kontra, publik kini menanti seperti apa akhir dari perjalanan Van den Burg bersama Timnas U23. Akankah ia berhasil mempersembahkan tiket ke putaran final kualifikasi Piala Asia U23 sebagai hadiah perpisahan, atau justru akan menutup kiprahnya dengan hasil yang mengecewakan? Keputusan ini jelas memecah opini. Sebagian menyayangkan, sebagian mungkin setuju.
Tapi satu hal pasti, publik sepak bola Indonesia patut memberikan ruang bagi pelatih dan pemain untuk membuktikan kemampuan mereka di lapangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI terlalu terburu-buru mengambil keputusan? Apakah Vandenburg pantas diberi kesempatan lebih panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komentar Kluivert usai timnas Indonesia gagal juara di Piala AFF U23. Final Piala AFF U23 2025 akhirnya resmi berakhir. Dan mimpi jutaan pecinta sepak bola tanah air untuk menyaksikan timnas Indonesia U23 mengangkat trofi di Stadion Utama Gelora Bung Karno harus pupus. Dalam laga dramatis yang berlangsung pada Selasa malam, 29 Juli 2025, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan tipis Vietnam dengan skor 0-1. Hasil ini membuat Indonesia hanya mampu meraih posisi runner-up, padahal sejak awal turnamen, target utama yang digaungkan federasi adalah menjadi juara. Namun, hal yang mengundang tanda tanya besar muncul menjelang partai puncak. Secara tiba-tiba, federasi mengubah nada. Dari yang sebelumnya menargetkan trofi sebagai harga mati, mendadak pernyataan resmi yang keluar dari PSSI justru menyebut bahwa menjadi juara bukanlah keharusan. Ini sontak memunculkan kesan bahwa federasi sedang mempersiapkan narasi untuk kegagalan. Perubahan sikap yang begitu cepat inilah yang oleh sebagian publik dianggap tidak konsisten dan membingungkan, seolah tidak mau bertanggung jawab atas target awal yang sudah ditetapkan. Di tengah kekecewaan publik, sebuah komentar hangat dan penuh makna datang dari pelatih senior timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sosok legendaris asal Belanda itu tidak hanya dikenal karena reputasinya di lapangan, tetapi juga karena caranya memotivasi para pemain muda. Setelah pertandingan berakhir, ia menyempatkan diri menulis komentar di unggahan Instagram milik Gerald Vandenburg, pelatih kepala timnas U23. Komentar itu berbunyi, "Kalian sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Gerald." Kalimat singkat itu terasa begitu dalam. Sebab di balik kekalahan ada pengakuan tulus dari sesama pelatih yang memahami betapa sulitnya membangun tim di level usia muda. Kluivert tidak memarahi, tidak menyalahkan, justru menunjukkan kebanggaan atas perjuangan para pemain muda Indonesia yang tampil habis-habisan. Gerald Vandenburg sendiri juga menunjukkan sikap profesional dan penuh apresiasi. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia menyatakan bahwa dirinya sangat bangga terhadap semua pemain dan staf. "Kami telah memainkan pertandingan yang sangat bagus. Meskipun kami tidak meraih hasil yang diinginkan, ini merupakan perjalanan yang luar biasa," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Benar saja, sepanjang turnamen timnas U23 tampil impresif. Mereka mencatat kemenangan dramatis di fase grup hingga semifinal. Di final pun mereka tampil dominan secara penguasaan bola dan jumlah peluang. Namun satu kesalahan kecil di lini belakang mampu dimanfaatkan Vietnam untuk mencetak gol tunggal yang memastikan gelar juara. Yang juga patut diapresiasi adalah semangat para supporter. Sejak babak grup hingga final, mereka hadir memenuhi stadion, memberi dukungan tanpa henti. Vandenburg pun menyampaikan rasa terima kasih tulus kepada seluruh fans. "Saya berharap bisa bertemu kalian lagi di bulan September," ujarnya merujuk pada turnamen berikutnya, kualifikasi Piala Asia U23. Kini perhatian Garuda Muda akan sepenuhnya tertuju ke ajang yang lebih besar dan bergengsi. Mereka akan tampil sebagai tuan rumah grup J di Sidoarjo untuk memperebutkan tiket ke putaran final Piala Asia U23 2026. Dengan waktu persiapan yang singkat, mereka harus segera bangkit dan kembali membangun kepercayaan diri. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah perubahan target dari PSSI menjelang final itu wajar atau justru merusak semangat juang pemain? Apakah Garuda Muda layak mendapat pujian meski hanya jadi runner-up? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Andre Rosiade bertemu Shin Tae-yong di Korea Selatan. Kabar yang datang dari Korea Selatan baru-baru ini benar-benar di luar dugaan publik sepak bola Indonesia. Tepat setelah timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara di ajang Piala AFF U23 2025.
Pemilik klub Semen Padang sekaligus anggota DPR RI, Andre Rosiade, mendadak muncul di negeri ginseng dan bertemu langsung dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Spekulasi pun langsung merebak di kalangan penggemar sepak bola nasional. Banyak yang menduga bahwa Andre datang dengan satu misi besar, membawa kembali Shin Tae-yong ke Indonesia. Namun kali ini bukan untuk kembali melatih timnas, melainkan untuk menjajaki kemungkinan menjadikan STY sebagai pelatih kepala klub Semen Padang. Rumor ini semakin liar mengingat status STY yang saat ini sedang tanpa klub dan memiliki kedekatan emosional dengan sepak bola Indonesia setelah 4 tahun penuh perjuangan bersama tim Garuda. Namun kenyataannya sungguh berbeda. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui akun Instagram miliknya pada Rabu, 30 Juli 2025, Andre Rosiade membantah semua spekulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke Korea Selatan murni dalam rangka silaturahmi dan bentuk penghormatan kepada sosok Shin Tae-yong atas jasanya membangun fondasi sepak bola Indonesia selama masa jabatannya. Saya bertemu Coach Shin Tae-yong dan JJ di Korea. Kami berdiskusi hangat tentang perkembangan sepak bola Indonesia, tulis Andre. Saya mengucapkan terima kasih kepada coach yang selama ini sudah membangun sepak bola Indonesia, lanjutnya dalam unggahan yang disambut hangat oleh warganet. Pertemuan itu berlangsung di Gwangyong Stadium, tempat Shin Tae-yong sering terlihat terlibat dalam berbagai kegiatan sepak bola lokal di negaranya. Andre datang tidak sendiri dan diskusi yang terjadi disebut penuh dengan suasana kekeluargaan. Menariknya, JJ penerjemah setia Shin Tae-yong selama bertugas di Indonesia juga hadir, menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin selama ini memang lebih dari sekadar profesional. Meskipun tidak ada pembicaraan soal penawaran melatih, spekulasi tentang masa depan Shin Tae-yong di sepak bola Indonesia tentu belum sepenuhnya hilang. Nama STY masih memiliki tempat spesial di hati supporter Garuda. 4 tahun ia membangun tim, menanamkan filosofi, hingga membawa timnas lolos ke Piala Asia di berbagai kelompok umur. Sosoknya bukan hanya pelatih, tetapi juga guru dan pembentuk karakter pemain muda. Di sisi lain, kegagalan timnas U23 di final Piala AFF memang menjadi momen yang menyedihkan. Banyak pihak mulai mempertanyakan arah kebijakan federasi, termasuk apakah Patrick Kluivert mampu meneruskan fondasi yang sudah dibangun STY. Dalam konteks itu, kehadiran Andre di Korea memang mengundang banyak tanya, meski sudah diklarifikasi sebagai kunjungan pribadi. Meski demikian, publik tetap berhak bertanya-tanya, mungkinkah ada niat di masa depan untuk menghadirkan STY kembali, setidaknya di level klub seperti Semen Padang. Mengingat ambisi Andre Rosiade sebagai pemilik klub yang ingin membawa Semen Padang kembali berjaya di kasta tertinggi Liga Indonesia, gagasan menghadirkan pelatih sekelas Shin Tae-yong tentu akan menjadi gebrakan besar. Namun untuk saat ini, Andre menegaskan bahwa silaturahmi adalah tujuan utama. Dan mungkin itu juga yang kita butuhkan saat ini, membangun kembali relasi, rasa hormat, dan apresiasi sebelum bicara soal ambisi. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Shin Tae-yong cocok kembali ke Indonesia sebagai pelatih klub? Atau sudah saatnya kita melangkah ke era baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan bijak. Indra Syafri calon kuat geser Vandenberg di SEA Games. Pergantian pelatih di tubuh timnas Indonesia U23 kembali menjadi perbincangan hangat publik. Usai kegagalan skuad, Garuda Muda meraih gelar juara Piala AFF U23 2025. Berbagai spekulasi bermunculan soal siapa yang akan memimpin tim ini dalam agenda besar berikutnya SEA Games 2025 di Thailand. Salah satu nama yang paling santer disebut dan bahkan dinilai sebagai kandidat terkuat adalah Indra Syafri, pelatih yang dikenal bertangan dingin dalam membina talenta muda. Prediksi ini bukan tanpa alasan. Pertama, Gerald Vandenberg, pelatih asal Belanda yang menangani timnas U23 dalam Piala AFF, secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak akan menangani tim untuk SEA Games. Dalam konferensi pers usai laga final melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Vandenberg menegaskan bahwa tugasnya hanya mencakup kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar pada September 2025.
Dengan begitu, kursi pelatih timnas U23 untuk SEA Games secara resmi kosong. Kedua, pernyataan dari Menpora Dito Aryo Tejo pada Februari 2025 lalu turut memperkuat wacana ini. Dito sempat menyampaikan bahwa pelatih yang akan menangani timnas U23 untuk SEA Games adalah Indra Syafri. Ia mengatakan bahwa hal ini sudah sesuai dengan arahan PSSI. Namun menariknya, hanya sehari berselang, pernyataan itu langsung dibantah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam sebuah acara resmi, Erick menyatakan belum ada keputusan final soal siapa pelatih timnas U23 untuk SEA Games mendatang. Bahkan ia menegaskan bahwa belum ada komitmen apapun dengan Indra Syafri terkait posisi tersebut. Kendati demikian, rekam jejak dan pengalaman Indra Syafri membuatnya tetap menjadi sosok yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Ia merupakan pelatih yang membawa Indonesia meraih gelar juara Piala AFF U19 pada 2013, sesuatu yang saat itu sangat monumental. Tak berhenti di situ. Pada 2019, ia juga sukses mempersembahkan gelar juara Piala AFF U22 saat itu formatnya bukan U23. Dan yang paling membanggakan tentu saja keberhasilannya meraih medali emas SEA Games 2023, sebuah prestasi yang telah dinanti selama lebih dari 3 dekade. Ketiga, adanya target tinggi dari federasi untuk mempertahankan medali emas di SEA Games 2025 juga membuat nama Indra menjadi sangat relevan. Sosok yang satu ini terbukti mampu membangun tim yang kompetitif dalam waktu singkat. Ia juga dikenal memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pemain muda dan berhasil memadukan disiplin, kekeluargaan, serta strategi taktik yang efektif. Meskipun hingga saat ini PSSI dan Kemenpora belum secara resmi mengumumkan siapa pelatih yang akan menangani timnas U23 di ajang SEA Games. Wacana mengenai Indra Syafri terus mencuat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Apalagi dalam situasi yang menuntut konsistensi dan keberlanjutan proyek pembinaan, menunjuk pelatih yang sudah mengenal ekosistem sepak bola muda Indonesia secara mendalam tentu menjadi langkah bijak. Namun begitu, semua kembali ke keputusan resmi dari PSSI. Apakah mereka akan kembali mempercayakan tim ini kepada Indra Syafri atau memilih nama baru sebagai kejutan menjelang turnamen masih menjadi tanda tanya. Publik pun menunggu dengan penuh harap agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada keberlanjutan prestasi dan tidak sekadar coba-coba. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Indra Syafri memang sosok yang tepat untuk kembali menangani timnas U23 di SEA Games 2025? Ataukah sudah saatnya muncul wajah baru di bangku pelatih? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi seputar masa depan sepak bola Indonesia. Fakta mengejutkan kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam di Piala AFF U23. Kekalahan timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga menyisakan fakta-fakta mengejutkan yang menjadi bahan perbincangan publik. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (29 Juli 2025) itu seharusnya menjadi momen kebangkitan Garuda Muda. Sayangnya, gol tunggal Nguyen Chong Phuong di babak pertama menjadi pembeda sekaligus peredam mimpi ribuan supporter yang memadati Stadion Kebanggaan Indonesia. Padahal dari segi statistik, anak asuh Gerald Vandenburg tampil dominan. Indonesia menguasai 68% penguasaan bola dibandingkan 32% milik Vietnam. Namun, penguasaan itu tak cukup untuk mengubah hasil akhir. Vietnam justru tampil lebih efisien dan mampu mengonversi satu peluang menjadi gol kemenangan. Ironisnya, jumlah tembakan tepat sasaran kedua tim pun sama, yakni 2. Ini menunjukkan bahwa efektivitas serangan bukan sekadar dominasi yang menentukan hasil pertandingan. Dan dalam hal ini, Vietnam unggul segalanya. Kekalahan ini juga kembali menegaskan bahwa SUGBK seolah menjadi tempat yang angker bagi timnas Indonesia.
Dari 8 final resmi yang pernah dimainkan di stadion ini, Indonesia hanya menang sekali pada SEA Games 1987 melawan Malaysia. Selebihnya 7 kali berakhir dengan kekalahan. Tak heran jika media Vietnam News menyebut stadion bersejarah ini sebagai stadion berhantu bagi Indonesia. Aura mistis atau tekanan mental? Yang jelas, sejarah buruk ini kembali terulang dalam laga yang seharusnya bisa menjadi titik balik kejayaan. Lebih jauh lagi, kekalahan ini juga mengundang perbandingan yang tak terhindarkan dengan era kepelatihan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2023 meskipun akhirnya kalah melalui adu penalti. Kini di tangan Gerald van den Burg, pencapaian itu hanya bisa disamai, bukan dilampaui. Situasi ini seakan membayangi perjalanan pelatih baru tersebut yang belum mampu membawa trofi perdana bagi skuad muda merah putih. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah van den Burg mampu mengangkat performa timnas lebih tinggi dari pendahulunya. Dari sisi psikologis, tekanan besar juga datang dari publik. Sekitar 35.000 supporter hadir langsung memberikan dukungan. Chan semangat menggema sejak awal laga hingga peluit akhir. Namun dukungan luar biasa itu tak cukup menginspirasi Garuda Muda untuk mencetak gol penyama. Barisan depan yang tumpul menjadi sorotan karena dari begitu banyak peluang, tak satu pun mampu membuahkan hasil. Para penonton pun harus pulang dengan perasaan kecewa, menyadari bahwa perjuangan keras belum tentu menjamin kemenangan jika lini depan tak tajam. Yang lebih menyesakan lagi, kemenangan Vietnam kali ini menandai gelar ketiga mereka secara beruntun di ajang Piala AFF U23 tahun 2022, 2023, dan kini 2025. Mereka bukan hanya menjadi lawan berat, tetapi juga menjelma sebagai dominator kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, Indonesia terakhir juara pada 2019 dan kini kembali gagal mematahkan dominasi tersebut. Laga ini pun bukan sekadar soal kekalahan, tapi soal jarak prestasi yang masih harus dikejar oleh Indonesia untuk bisa menyamai bahkan melampaui Vietnam. Kini publik Indonesia mulai mempertanyakan arah tim nasional U23 ke depan. Apakah Gerald van den Burg mampu membawa perubahan nyata? Ataukah hanya menjadi pelatih yang mengulang capaian pendahulunya? Dengan rekam jejak yang belum menjanjikan, van den Burg harus bekerja ekstra keras membuktikan kapasitasnya. Karena di Indonesia, harapan terhadap timnas selalu besar dan setiap kegagalan akan selalu dikaitkan dengan nama-nama besar seperti Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Apakah kekalahan ini murni karena faktor teknis atau justru ada tekanan mental dan sejarah buruk yang masih menghantui timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama harapan dan kritik untuk masa depan Garuda Muda. Ungkapan Kim Sang-sik usai bungkam timnas Indonesia. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam U23, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya usai timnya sukses membungkam timnas Indonesia U23 di partai final Piala AFF U23 2025 bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam 29 Juli. Kemenangan 1-0 atas tuan rumah tak hanya menobatkan Vietnam sebagai juara untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi juga mengukuhkan posisi Sang-sik sebagai pelatih baru yang sukses melanjutkan tradisi kemenangan The Golden State Warriors. Duduk di depan para awak media seusai laga, raut wajah bahagia terpancar jelas dari pelatih asal Korea Selatan itu, yang menyebut kemenangan ini sebagai buah dari kerja keras dan mental baja anak asuhnya. Bagi Kim Sang-sik, kemenangan ini memiliki arti ganda. Selain menambah deretan gelar bergengsi bagi Vietnam, ia juga berhasil menyamai jejak dua pelatih sebelumnya di The Nam pada tahun 2022 dan Hoang An-tuan pada 2023 yang membawa Vietnam juara di ajang yang sama. Hal ini tentu menjadi catatan istimewa bagi Sang-sik karena dirinya baru mulai menangani Vietnam U23 sejak tahun 2024. Meski begitu, ia tidak ingin sorotan hanya tertuju padanya.
Sang pelatih dengan rendah hati justru mengarahkan pujian kepada para pemain yang dinilainya pantas menjadi bintang dalam laga panas di Jakarta tersebut. Saya senang bisa menang atas Indonesia. Ini adalah trofi ketiga berturut-turut. Para pemain tidak pernah menyerah selama pertandingan, mereka berjuang selama 90 menit penuh. Jadi selamat dan saya bangga dengan para pemain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang sudah mendukung, ujar Sang Sik dengan ekspresi puas. Di tengah atmosfer SUGBK yang dipenuhi puluhan ribu pendukung Indonesia, para pemain Vietnam memang tampil tanpa gentar. Mental juara mereka sangat terlihat sepanjang laga, bahkan ketika tekanan dari tuan rumah begitu besar. Kim Sang Sik pun menyadari betapa pentingnya mentalitas dalam pertandingan sekelas final. Menurutnya, kemampuan bertahan secara emosional sama pentingnya dengan strategi di lapangan. Ada banyak fans Indonesia di stadion, tetapi para pemain tidak pernah menyerah. Mereka berusaha dengan berani, jadi saya sangat berterima kasih kepada pemain Vietnam, tambahnya. Namun Sang Sik juga sadar bahwa perjalanan belum selesai. Ia tidak ingin anak asuhnya larut dalam euforia kemenangan ini. Menurutnya, Piala AFF U23 hanyalah satu dari sekian banyak turnamen yang akan menjadi batu loncatan bagi Vietnam untuk melangkah ke panggung yang lebih besar. Ia sudah menatap ke depan ke arah tantangan yang lebih besar seperti kualifikasi Piala Asia dan SEA Games mendatang. Saya ingin para pemain terus berkembang dan mendapatkan pengalaman lewat turnamen seperti ini. Tim kami memang belum sempurna, tetapi saya harap dari laga-laga penting seperti ini, mereka bisa mendapat lebih banyak jam terbang dan tampil lebih baik ke depannya, tutup Sang Sik. Ungkapan Kim Sang Sik ini tentu mengundang berbagai reaksi, terutama dari pendukung Indonesia yang kecewa melihat timnya kembali gagal menjadi juara di kandang sendiri. Namun tak bisa dipungkiri keberhasilan Vietnam di bawah asuhan Sang Sik patut diapresiasi. Dengan strategi yang matang dan mental yang tangguh, mereka layak disebut sebagai tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah komentar Kim Sang Sik pantas mendapatkan pujian? Atau justru kalian merasa Indonesia seharusnya bisa lebih baik dan pantas menang? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan diskusikan bagaimana langkah Indonesia ke depan untuk mengejar ketertinggalan dari Vietnam.